Halo guys, halo semuanya. Selamat datang kembali di channel Alu Cerita Film. Dan bagaimana kabar kalian? Tentunya Mimin selalu doakan agar kalian semua dalam keadaan baik, sehat, dan bahagia selalu. Untuk kali ini Mimin akan membahas alur cerita Dongwha series dari film Lord of the Ancient Godgrave untuk part terbarunya. Bagi kalian semua yang belum sempat menonton video sebelumnya, Mimin saranin untuk langsung menontonnya. Linknya ada di deskripsi. Dan jangan lupa bagi kalian yang baru mampir untuk mensupport channel ini terus ya, agar Mimin selalu semangat dalam menghibur kalian semua. Oke, bagi yang penasaran dengan filmnya, Mimin langsung saja masuk ke dalam alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Lim Feng dan Sinor Xingyi pergi ke sekte pedang surgawi. Sesampainya di sana, ketua sekte tahu kalau Lim Feng adalah anak dari jenius pedang Ping Tian yang telah menekan klon iblis di berbagai tempat. Dan ketua sekte akan mengangkat Lim Feng sebagai murid dari sekte pedang surgawinya. Para tetua di sana pun tidak ada yang keberatan kalau Lim Feng bergabung dengan sektenya. Namun di saat Lim Feng akan diresmikan sebagai murid sekte pedang surgawi oleh ketua sekte, tiba-tiba ada seorang wanita cantik yang tidak terima dengan masuknya Lim Feng. Dan ia adalah adik dari Sinor Xingyi, yaitu Sinor Lei Xianyu. Ia pun memberi hormat terlebih dahulu kepada tetua sekte dan para tetua dan gurunya di sana. Lim Feng penasaran apa hubungan antara Lei Xianyu dan Lei Yun. Ketua sekte tahu kalau kedatangan gadis tersebut pasti karena kakaknya, yaitu Lei Yun. Ketua sekte telah menjelaskan kalau ia telah mengirim seseorang ke Gua Tianyang untuk melihatnya. Situasi di sana sesuai dengan apa yang dikatakan kakak perempuannya. Ketua sekte menanyakan apakah Xianyu tidak percaya dengan senior Xingyi. Lalu Sinor Xianyu berkata kalau kakaknya yaitu Lei Yun sudah menjadi seorang yang berada di ranah Devin Martial. Dan ia terluka parah oleh serangan klon iblis. Sedangkan Sinor Xingyi setengah langkah lagi menuju ranah Devin Martial. Dan Lim Feng baru saja memasuki ranah Heavenly Martial. Dan bagaimana mereka bisa berhasil meloloskan diri tanpa cedera dari para pemakan iblis. Menurut dirinya, Sinor Xingyi dan Lim Feng sebenarnya sudah mati, tapi merasa bekerja sama dengan iblis. Lalu, gurunya pun memarahi Xianyu yang mengatakan seperti itu kepada senior Xingyi. Xianyu pun berlutut dan berharap kalau gurunya dan semuanya akan mengerti. Senior Xingyi pun berkata kalau ia tidak mati begitu saja di gua penekan iblis. Dan ia juga tidak bekerja sama dengan iblis. Itu semua karena Lim Feng yang mempertaruhkan nyawanya untuk menahan penekan roh. Dan tidak ada campur tangan para iblis. Lei Yun juga mati di sana. Namun Xianyu tidak percaya dengan semua itu. Ia pun telah menyelidiki Lim Feng beberapa tahun yang lalu dan martial soul-nya Lim Feng telah dirampas oleh seorang gadis. Tapi mengapa sekarang Lim Feng telah bertarung melawan pemakan iblis dan menjadi pahlawan untuk menyelamatkan kakaknya yaitu Lei Yun? Dan menurutnya itu adalah konyol dan tidak masuk akal. Ia berkata kepada Lim Feng apa tujuannya memasuki sekte pedang surgawinya. Para tetua di sana juga bimbang dengan Lim Feng karena setelah martial soul Lim Feng dicuri, tapi sekarang bisa memadatkan martial soul yang lebih kuat. Dan itu memang jarang terlihat dalam 1000 tahun. Lim Feng pun membela diri kalau dirinya adalah putra dari Lin Xiaotian, yaitu Raja Pedang Ping Tian. Ia menjelaskan ketika ayahnya berada di Xiangzhou Selatan, sudah dikenal sebagai Raja Pedang. Di saat memasuki jalan spiritual, kekuatannya menjadi semakin meningkat. Ayahnya juga menemukan batu ilahi yang tidak berhitung jumlahnya untuk Benua Gusen. Setelah martial soul Lim Feng diambil, Lim Feng telah membangun kembali fondasi dengan batu ilahi yang ditinggalkan oleh ayahnya. Sejak itu basis kultivasinya maju dengan pesat dan apakah itu terdengar aneh? Ketua sekte juga mengatakan jika ada dewa yang membantu maka ada kesempatan untuk membangun kembali fondasinya. Lim Feng juga berkata kepada Xianyu kalau Xianyu masih sangat muda tetapi sudah memasuki ranah Heavenly Martial tingkat 7. Bukankah itu juga karena sumber daya sangat besar telah diberikan oleh sekte pedang surgawinya? Lim Feng juga mengatakan kalau tingkat kultivasi Xianyu tidak lebih tinggi dari jenius kerajaan Tianwu-nya. Dan itu karena roh jahat telah memasuki ke dalam tubuh Xianyu. Lalu ketua sekte menjelaskan kalau ayah Lim Feng adalah Raja Pedang. Saat itu, ia sangat terkenal di benua Gusennya. Setelah memasuki domain spiritual, ayah Lim Feng juga tidak terkalahkan di generasinya. Dan ia adalah orang yang luar biasa. Dan putranya yaitu Lim Feng pasti tidak lebih buruk darinya. Xianyu pun tetap tidak yakin dengan semua itu. Ketua sekte pun mengatakan kepada Xianyu apa maunya.
Senior Xianyu berkata kepada ketua sekte kalau ia ingin bertarung dengan Lin Feng. Jika Lin Feng tidak bisa mengalahkan dirinya, bagaimana Lin Feng bisa menyelamatkan kakaknya yaitu Lei Yun? Ketua sekte pun berkata kepada Lin Feng apakah Lin Feng menyetujuinya. Lin Feng juga berhak untuk menolak permintaan Xianyu. Lin Feng pun mengatakan kepada Xianyu, meskipun kultivasi senior Xianyu bagus, tapi Xianyu belum memenuhi syarat untuk melawan Lin Feng. Lin Feng meminta Xianyu untuk membunuh burungnya terlebih dahulu jika ia mampu. Seketika Elang Xiaotian pun muncul dan mengatakan untuk jangan khawatir, karena ia tidak akan pernah mempermalukan Lin Feng. Elang Xiaotian juga mengatakan kepada Xianyu untuk melawan dirinya terlebih dahulu. Senior Xianyu pun sangat marah dan tanpa basa-basi ia langsung mengeluarkan teknik jiwa pedang petirnya untuk bersiap menyerang Elang Xiaotian. Senior Xingyi tahu Xianyu sangat berbakat. Xianyu dapat membangkitkan martial soul kelas 2 tingkat raja. Dan ia juga bisa menggabungkan pedang giok guntur tingkat raja. Kekuatannya sangat kuat dan tidak tertandingi. Senior Xingyi juga mengatakan kepada Lin Feng kalau Xianyu adalah murid favorit dari master pedang dari puncak pedang giok. Dan disukai di sekte pedang surgawinya. Lalu Lin Feng berkata kepada Senior Xingyi kalau Xiaotian juga telah mendapatkan kembali kultivasi Heavenly Martial tingkat 7-nya. Dan kemungkinan Lin Feng bisa melawan Xianyu. Namun Senior Xingyi mengatakan walaupun Elang Xiaotian mempunyai basis kultivasi yang sama, tapi sedikit orang yang bisa bersaing dengan Xianyu. Di sana Elang Xiaotian pun memberikan kesempatan Xianyu untuk menyerang terlebih dahulu. Jika tidak akan memilih kesempatan, maka ia akan bergerak. Tetua di sana tahu kalau burung Lin Feng ternyata dalam bentuk roh, dan ia khawatir Elang Xiaotian sulit untuk menahan kekuatan gunturnya. Jika Xianyu menang, maka Xianyu akan melawan Lin Feng. Mereka ingin melihat kekuatan Lin Feng di saat bertarung dengan Xianyu. Dan apakah Lin Feng berbakat seperti ayahnya, yaitu Lin Xiaotian. Para tetua sangat yakin kalau burung Lin Feng tidak akan tahan terhadap serangan Xianyu. Namun ketua sekte mengatakan kalau itu belum tentu. Di saat bersamaan, Elang Xiaotian pun menghalau serangan guntur pedang Xianyu dengan teknik selimut langit birunya. Xianyu pun seketika terkejut karena serangannya dihalau begitu saja oleh Xiaotian dengan satu teknik saja. Para tetua pun sangat kagum dengan burung Lin Feng yang luar biasa. Lalu Xianyu memadatkan niat pedangnya untuk menyerang kembali ke arah Elang Xiaotian. Namun lagi-lagi Elang Xiaotian pun menghalaunya dengan begitu mudah. Di sana Lin Feng pun mengakui kalau Xianyu memiliki beberapa kemampuan. Para tetua di sana juga memuji Xianyu yang telah menginjak langkah lain dalam misteri jalan pedang. Di saat Xianyu menyerangnya, Elang Xiaotian pun langsung menghilang dan menghampiri Xianyu. Ia mengatakan kalau dirinya adalah burung suci yang mempunyai kecepatan tinggi. Dan mana mungkin bisa dilukai oleh Xianyu. Lalu Xianyu semakin marah dan memanas kepada Elang Xiaotian. Ia langsung mengeluarkan teknik pedangnya kembali, akan tetapi Elang Xiaotian langsung mengcounternya dengan teknik gelombang badainya. Dan membuat Xianyu terluka oleh Elang Xiaotian. Tak sampai di situ, Elang Xiaotian juga langsung menggunakan formasi menyerangnya. Ketua sekte tahu kalau formasi Elang Xiaotian berasal dari Ran Bloodline dan mempunyai lebih dari satu formasi. Para tetua juga kagum dengan burung suci Lin Feng karena Elang Xiaotian memiliki bloodline yang begitu menakutkan. Lalu Elang Xiaotian menyerang dengan teknik pedang bulunya dan membuat Xianyu terluka parah olehnya. Elang Xiaotian meminta Xianyu untuk menyerah saja. Elang Xiaotian mengatakan kalau dirinya belum mengeluarkan kekuatan penuhnya. Di saat Xianyu akan menyerangnya kembali, gurunya menghampiri dan meminta untuk berhenti. Ia meminta Xianyu belajar dari pengalamannya dan tidak boleh asal menyerang. Namun Xianyu masih belum puas dengan semua itu. Ia ingin menantang Lin Feng bertarung. Ia juga mengatakan kalau Elang Xiaotian mungkin lebih kuat darinya. Tapi tidak untuk Lin Feng. Lalu ketua sekte mengatakan kalau burung kecil itu begitu menghormati Lin Feng. Dan apakah Xianyu merasa kalau Lin Feng adalah orang biasa-biasa saja? Lin Feng pun angkat bicara. Ia mengatakan kalau Xianyu memang mempunyai bakat dan juga layak untuk melawan Lin Feng. Lin Feng meminta Xianyu untuk menyembuhkan lukanya terlebih dahulu. Dan setelah sembuh, ia meminta Xianyu menemui di puncak pedang surgawi untuk bertarung.
Di dalam hatinya, Xianyu masih bertanya-tanya, kenapa burung kuat itu sangat menghormati Lin Feng. Para tetua di sana pun menyanjung burung elang Lin Feng yang mempunyai kekuatan setara dengan murid sejatinya. Tapi kenapa burung itu begitu menghormati Lin Feng? Ketua sekte pun meminta Lin Feng memperkenalkan burung elangnya. Lin Feng menjawab kalau burung kecilnya adalah burung suci Xiang Tian dan dipanggil Xiao Tian. Seketika, elang Xiao Tian pun maju dan memperkenalkan diri. Kalau ia adalah keturunan burung suci kuno yaitu burung suci Xing Tian dan memiliki 7 formasi leluhur di dalam tubuhnya. Ketua sekte tahu kalau burung Lin Feng bukanlah burung sederhana. Ia meminta burung Lin Feng bergabung dengan sekte pedang surgawinya. Dan ia akan bertanggung jawab memberi sumber daya kultivasi yang sama dengan Lin Feng. Lalu ketua sekte juga memberi token identitas pedang surgawi yang dapat untuk keluar masuk sekte pedang surgawi dengan bebas. Juga akan mendapatkan sumber daya pil yang sesuai setiap bulannya. Tapi sumber daya murid akan dibagikan sesuai dengan potensi dan dengan bakatnya. Ketua sekte meminta Lin Feng menguji tingkatan martial soul-nya terlebih dahulu. Tak selang berapa lama, Lin Feng pun akan menguji martial soul-nya di sana. Lin Feng diminta oleh ketua sekte untuk mengeluarkan kekuatan martial soul-nya ke dalam prasasti kristal untuk mengukur tingkat martial soul-nya. Lin Feng tahu kalau prasasti kristal tersebut sama persis dengan prasasti pedang di klan Lin-nya. Lalu, Lin Feng langsung mencoba memadatkan jiwa pedangnya. Seketika cahaya suci pun keluar dari pedang Lin Feng. Para tetua di sana pun terkejut. Ia tahu kalau martial soul Lin Feng adalah martial soul suci. Dan itu memang martial soul suci. Dan para tetua tidak menyangka kalau Lin Feng benar-benar sangat berbakat. Martial suci tersebut di benua Gushenya sangatlah langka dan sedikit orang yang memilikinya. Xianyu juga tercengang melihat Lin Feng memiliki martial soul suci. Karena yang ia tahu, Lin Feng sebelumnya sudah direbut martial soul-nya. Mengapa Lin Feng masih bisa memadatkan martial soul tingkat suci? Ketua juga mengatakan rumor dari pedang suci akan membuat 10.000 pedang memujanya. Dan hari ini, ia sungguh beruntung dapat melihat kejadian sebesar itu. Dan Lin Feng adalah benar-benar jenius surgawi sejati. Pedang giok dingin dari sekte pedang giok surgawi yang tidak lain adalah artefak kelas 6 tingkat raja pun datang untuk menyambutnya. Pedang kobaran api dari puncak pedang suci dan pedang tersebut adalah pedang artefak kelas 3 tingkat kaisar juga mendatangi Lin Feng. Pedang raja tirani kelas 6 tingkat raja dari puncak pedang tirani milik ketua pun juga datang untuk menyambut martial soul suci Lin Feng. Senior Xingyi pun sangat kagum dengan Lin Feng yang bisa mendatangkan artefak-artefak tinggi milik pedang surgawinya. Lalu, bagaimana keseruannya? Mimin akan bahas di episode selanjutnya ya. Terima kasih.